Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Muryanto di channel Dadi Timar. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman seluruhnya saja yang mensupport Dadi Timar begitu luar biasa, yang masih setia dengan konten-konten Dadi Timar. Dan selamat datang juga kepada rekan-rekan yang baru saja bergabung mengikuti konten Dadi Timar. Saya berharap kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan senantiasa menyertai seluruh rekan-rekan yang menyaksikan konten ini. Dan harapan saya rekan-rekan bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Saat ini sedang berlangsung PPKM rekan-rekan. Kegiatan sangat terbatas karena kita harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, di sela-sela dari kegiatan itulah saya coba untuk membuat konten ini dengan harapan bahwa Dadi Timar tetap hadir, bisa menjadi tambahan informasi dan pengetahuan, baik rekan-rekan yang bersinggungan secara langsung dengan apa yang akan saya sampaikan, maupun rekan-rekan yang baru saja mengikuti kemudian mudah-mudahan saya berharap penjenengan dapat mengambil manfaat dari konten-konten yang telah saya buat. Rekan-rekan sekalian, kali ini penjenengan akan saya ajak mengenal BUMDes atau BUMDes bersama menurut PP nomor 11 tahun 2021. PP nomor 11 tahun 2021 ini isinya cukup banyak rekan-rekan. Nah, ini coba saya ulas. Nanti kita supaya tidak terlalu panjang, kemudian mudah diterimanya, saya akan coba buat parsial begitu. Sehingga nanti mungkin ada beberapa yang terkait dengan PP nomor 11 tahun 2021 ini akan saya sampaikan di kesempatan berikutnya begitu. Harapan saya rekan-rekan bisa menyaksikan konten ini dengan seksama, kemudian bisa menikmati apa sajian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan saya juga berharap apa yang saya sampaikan ini benar-benar bisa membawa manfaat untuk kita semua. Magetan itu merupakan daerah yang mulai dari pegunungan sampai dengan mendekati dataran sedang begitu. Jadi konturnya saya ilustrasikan seperti yang ada di daerah pegunungan. Saya juga nanti insya Allah di kesempatan lain akan saya gali lagi potensi-potensi yang di desa. Pak Lurah, Bu Lurah, saya mohon maaf belum bisa memenuhi permintaan penjenengan untuk datang ke desa-desa penjenengan untuk menggali potensi yang ada di desa penjenengan. Untuk rekan-rekan, mari kita mengenal lebih dalam tentang BUMDes dan BUMDes bersama menurut PP nomor 11 tahun 2021. Rekan-rekan seluruhnya, terima kasih masih menyimak konten ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, supaya lebih sayang tentang BUMDes, lebih mengenal tentang BUMDes, nanti akan saya uraikan sebagai berikut. Nyun tulung teman-teman mengikuti dengan seksama, jangan di skip-skip gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena penjenengan cukup antusias saya memperhatikan konten-konten yang sudah saya buat. Ini satu lagi mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita tentang BUMDes. Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 ini tentang badan usaha milik desa ini lahir sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan ketentuan pasal 117 dan pasal 185 huruf B Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Undang-undang ini kita kenal dengan istilah yang familiar dengan Omnibus Law. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak orang menyebut dengan istilah Omnibus Law yang beberapa saat lalu sempat ramai munculnya. Di dalam peraturan
pemerintah ini nomor 11 tahun 2021 ini supaya penjenengan lebih sayang dengan BUMDes atau BUMDes bersama. Apa tuh itu sebetulnya? BUMDes itu atau BUMDes bersama itu adalah badan hukum. Sekali lagi adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama-sama. Artinya bersama-sama itu gabungan dari beberapa desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Jadi BUMDes ini mekanismenya dia adalah sudah berbadan hukum. Ini yang satu terobosan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini mengamanahkan di dalam PP ini bahwa BUMDes atau BUMDes bersama itu sudah berbadan hukum. Kemudian ini ya, supaya lebih kenal ya, supaya BUMDesnya itu berbadan hukum. Apa namanya? Sudah berbadan hukum. Kemudian di dalam BUMDes itu tentunya ada unit usaha BUMDes. Apa itu unit usahanya? Unit usaha BUMDes ini adalah badan usaha milik BUMDes. Jadi di dalam BUMDes itu ada unit usahanya yang melaksanakan kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDes. Jadi sekali lagi unit usahanya itu sudah juga bisa beroperasional. BUMDes ini terdiri ada dua. Yang pertama itu adalah BUMDes, yang kedua kita sering familiar dengan menyebut BUMDesma atau BUMDes bersama. Tujuan BUMDes atau BUMDes bersama, rekan-rekan sekalian, terima kasih penjenengan masih menyaksikan konten ini sehingga mudah-mudahan tidak di skip-skip biar intinya kena. Tujuannya yang pertama adalah melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa. Nah, inilah salah satu potensi desa inilah yang teman-teman minta kemarin untuk Pak coba main ke tempat saya, potensinya dikembangkan, kemudian potensinya dipotret Pak supaya kami nanti dalam penataan kebijakan bisa tahu, nanti mohon bantuan dan lain sebagainya. Insya Allah nanti mungkin ke depan insya Allah kalau ada waktu, kemudian penjenengan juga pas longgar gitu, kita akan gali potensi desa penjenengan masing-masing. Tujuan yang kedua dari pembentukan BUMDes ini rekan-rekan yaitu melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa dan mengelola lumbung pangan desa. Jadi untuk mendirikan BUMDes tujuannya itu adalah untuk kegiatan pelayanan umum. Sehingga penjenengan ketika mau membentuk BUMDes atau merevitalisasi BUMDes harus tahu potensi desa dan kebutuhan desa penjenengan itu seperti apa. Itu yang harus diketahui. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan PAD, pendapatan asli desa, serta mengembangkan PAD itu sebesar-besarnya bermanfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa. Artinya BUMDes ini punya tujuan untuk mengeksplor desa itu, kemudian meningkatkan PAD-nya. Nah, harapannya BUMDes ini nanti menjadi pilar penyokong dari kekuatan ekonomi yang ada di desa. Sehingga desa itu nantinya akan berubah menjadi desa yang mampu memenuhi, mencukupi, dan melayani kebutuhan masyarakat dalam satu desa itu. Yang keempat, yaitu pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa. Artinya BUMDes itu bertujuan untuk mendayagunakan aset-aset yang dimiliki oleh desa supaya bisa tumbuh dan berkembang, bisa lebih efektif begitu dalam pengelolaan aset desanya.
Yang kelima adalah mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa. Ini sangat relevan teman-teman dengan situasi kondisi saat ini, di mana pasca atau dalam situasi pandemi COVID-19 ini benar-benar diharapkan keberdayaan, kemudian ada satu inovasi, satu terobosan untuk bagaimana menggerakkan ekonomi yang ada di desa ini benar-benar tidak berdampak terlalu dalam akibat adanya COVID-19. Harapannya ini menjadi motor penggerak untuk pelaksanaan ke depan. Saya berharap BUMDes yang sudah ada dicermati kembali, kemudian direvitalisasi supaya BUMDes ini bisa lebih berdaya guna lagi. Pengelolaan BUMDes atau BUMDes bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan dengan prinsip yang pertama itu profesional, kemudian yang kedua terbuka dan bertanggung jawab. Nah, kembali ke profesional rekan-rekan, saya ingin mengingatkan profesional ini carilah pengurus-pengurus BUMDes atau penjenengan yang ditunjuk sebagai pengurus BUMDes benar-benar melakukan tugas penjenengan dengan profesional. Sekali lagi, ini dibutuhkan orang-orang yang profesional yang mempunyai semangat mengabdi kepada desa dan masyarakat desa untuk kebaikan bersama. Saya berharap ini menjadi prinsip utama dan jadikan prinsip ini sebagai ladang ibadah kita untuk bagaimana kita sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Ayo kita mengambil peran dengan cara profesional. Yang kedua adalah terbuka dan bertanggung jawab. Artinya dalam pengelolaan itu dengan cara transparan dan bertanggung jawab. Kemudian yang berikutnya adalah partisipatif, mengikut sertakan peran serta seluruh stakeholder yang ada di desa sehingga bersama-sama bergerak mencapai tujuan yang ditetapkan. Ingat, kita ini berada dalam satu sistem yang kalau kita ngomong sistem penyelenggaraan pemerintahan desa, sistem pengelolaan BUMDes itu pasti terdiri dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan guna mencapai tujuan organisasi. Yang berikutnya adalah prioritas sumber daya lokal. Jadi kita harus memprioritaskan sumber daya dan potensi yang ada di desa. Dan yang terakhir prinsipnya adalah berkelanjutan. Artinya rekan-rekan nyun tulung, karena masa jabatan kepala desa itu terbatas hanya 6 tahun sampai kami sosolen nih. 6 tahun, tetapi BUMDes ini bukan berarti ganti kepala desa, pejabatnya maksud saya ganti, kemudian BUMDesnya ganti, bukan. Tapi saya sangat berharap BUMDes ini berkelanjutan. Ingat, laksanakan tugas yang diamanahkan, yang menjadi amanah kita ini dengan baik. Harapannya ke sana. Terima kasih rekan-rekan masih mengikuti konten ini. Saya lanjutkan. Pencapaian tujuan BUMDes atau BUMDes bersama ini dilakukan melalui pengembangan fungsi BUMDes dan atau BUMDes bersama meliputi. Jadi ini nanti semacam revitalisasi begitu untuk mengoptimalkan fungsi dari BUMDes. Itu dilakukan dengan apa saja? Yang pertama adalah konsolidasi produk, barang, dan atau jasa masyarakat di desa. Jadi ini semacam pemetaan begitu ini, mengkonsolidasikan. Kemudian yang kedua, produksi barang dan atau jasa. Artinya BUMDes ini bisa memproduksi barang, juga bisa memberikan pelayanan yang berupa jasa. Yang ketiga, sebagai penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat desa. Ini harapannya BUMDes bisa mengambil peran di sini untuk mencapai tujuannya, sehingga harga dari produk masyarakat yang ada di desa, misalkan panen gitu turun gitu, ini tidak dipermainkan oleh orang luar. Ini harapannya untuk menguatkan ketangguhan ekonomi. Kemudian yang berikutnya adalah inkubasi usaha masyarakat desa.
Yang kelima adalah stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat desa. Yang berikutnya, yang keenam adalah pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat desa. Harapannya BUMDes bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat yang ada di desa. Kemudian yang ketujuh adalah peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas dan sumber daya alam. Jadi meningkatkan kemanfaatannya untuk khususnya yang memiliki nilai ekonomi, budaya dan religiositas dan sumber daya alamnya. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan nilai tambah aset desa dan pendapatan asli desa. Artinya aset desa ini dapat dikembangkan lagi supaya lebih berdaya guna gitu, lebih efektif dan efisien dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat yang ada di desa. Itu rekan-rekan beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Harapannya marilah kita kenali potensi yang ada di desa, kembangkan apa yang kita miliki, kemudian syukuri, kemudian gali potensinya. Sekali lagi Pak Lurah, Bu Lurah, insya Allah nanti dalam kesempatan lain kita akan kupas tentang potensi-potensi penjenengan. Harapannya BUMDes yang ada ini bisa setangguh ayam pelung ini, bisa seelok ayam pelung ini, secantik dan segagah ayam pelung ini, tampan sekali. Artinya bisa membawa manfaat yang luar biasa terhadap pemiliknya. Siapa pemiliknya? Adalah masyarakat seluruh desa. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf manakala dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah di kesempatan lain akan saya kupas lagi tentang PP ini dan apa yang ada di dalam BUMDes atau BUMDes bersama. Terima kasih kepada penjenengan yang telah membesarkan Dadi Timar. Terima kasih atas atensi dan supportnya. Terima kasih penjenengan juga sudah mengambil peran membagikan apa yang ada di konten-konten Dadi Timar ini kepada rekan-rekan kita yang lain. Semoga ini membawa manfaat buat kita bersama. Matur nuwun, sampai ketemu di konten Dadi Timar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.